Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Anubadrah Kertewayantu Wispata. Pemirsa TVRI Jawa Timur, umat Hindu dimanapun Anda berada. Bertemu kembali kita dalam acara Sentuhan Iman Agama Hindu. Bersama dengan Badan Penyiaran Agama Hindu Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu pemirsa yang budiman, adapun tema yang akan kita bawakan pada hari ini adalah sebuah tema yang sangat menarik, yaitu membangun kehidupan yang harmoni. Bersama saya, Juru Mangku Iwayan Sumadita ST. Pemirsa yang budiman, di dalam kitab suci Sarasamusaya Sloka 135 dinyatakan, usahakanlah selalu kesejahteraan makhluk hidup di semesta ini. Karena hanya dengan tetap terpeliharanya kesejahteraan itu dan keberlangsungan hidup mereka itulah keberadaan dan keterjagaan semesta ini tetap akan terjamin. Pemirsa yang budiman, mari kita tarik benang merah antara tema yang kita bawakan hari ini dengan sloka yang telah saya bawakan tadi. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebelum kita mencapai harmonisasi dalam hidup kita, maka kita harus mensejahterakan hidup kita terlebih dahulu. Dan sebelum kita dapat mensejahterakan kehidupan kita, maka kita harus bisa menyeimbangkan hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, menyeimbangkan hubungan kita dengan sesama manusia, dan juga menyeimbangkan kehidupan kita dengan alam semesta. Di dalam agama Hindu, hal tersebut dikenal dengan Trihita Karana. Nah, untuk lebih jauhnya kita membahas tema kita hari ini, kita mendatangkan dua orang narasumber. Narasumber yang pertama adalah Juru Mangku Iketut Sedana SAG MPDH. Om Swastiastu, Juru Mangku. Om Swastiastu. Beliau adalah kesehariannya sebagai pemangku sepuh di Pura Agung Jagatkarana, Surabaya. Kemudian narasumber kita yang kedua adalah Juru Mangku Insinyur Inyoman Anom Mediana MPDH. Om Swastiastu, Juru Mangku. Om Swastiastu. Keseharian beliau adalah sebagai Ketua Walaka Parisada Hindu Dharma Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu umat sedharma yang kami muliakan, di dalam kehidupan agama Hindu tidak terlepas dari tiga kerangka dasar agama Hindu. Yang pertama adalah tatwa, yang kedua adalah etika atau susila, dan yang ketiga adalah ritual atau upacara. Nah, bagaimana hubungan tema yang kita bawakan ini dengan tiga kerangka dasar agama Hindu tersebut? Selanjutnya, Juru Mangku, bagaimana menurut Juru Mangku hubungan tema kita hari ini dengan ritual-ritual yang sudah dilaksanakan oleh umat Hindu selama ini? Kami persilakan, Juru Mangku. Terima kasih, Juru Mangku Wayan. Para pemirsa TVRI di Nusantara ini, terima penganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam ini saya iringi doa semoga kita semua semangat dan sejahtera lahir dan batin. Untuk mencapai kondisi ideal di dalam menjelaskan tentang tema yang sangat menarik pagi hari ini, terlebih dahulu ada baiknya kita akan latar belakang daripada apa yang akan kita capai di dalam kondisi ideal ini. Di mana latar belakang ini akan saya coba penciptaan alam semesta oleh Tuhan Yang Maha Esa yang sangat erat sekali kaitannya dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini. Yaitu pertama, Tuhan menciptakan Eka Pramana. Siapa dia Eka Pramana itu? Dia tidak ada lain adalah mulai dari lumut sampai ke pohon beringin. Eka Pramana. Yang kedua adalah Dwi Pramana, yaitu dari tengu sampai ke dinosaurus, begitu diceritakan gitu. Nah, oleh karena itulah Tuhan bersabda, wahai engkau manusia,
Kalau engkau ingin berbakti kepadaku, cintailah semua ciptaanku, alam semesta ini. Karena aku ada di setiap ciptaanku. Nah, ini saya ambil dari narasumber dari Bhagavad Gita bab 15 sloka nomor 2 sampai nomor 7. Nah, oleh karena itulah kita sebagai, kenapa manusia harus gini? Karena memang manusia diciptakan paling utama. Wahai kaum manusia, aku ciptakan paling utama di dalam ciptaanku yang terakhir. Apa kelebihanmu? Yaitu tri pramana. Kelebihan tri pramana adalah bayu, sabda, idep. Di mana idep ini tidak dimiliki oleh ciptaanku yang pertama dan kedua. Nah, di dalam idep itu ada akal dan budi. Akal dan budi ada wiveka. Wiveka definisinya adalah kemampuan setiap individu manusia untuk dapat membedakan antara yang benar dan salah, mengambil satu keputusan cepat dan benar, tentu digarisbawahi dengan benar. Nah, oleh karena itulah maka pada saat ini kita akan membahas betapa pentingnya alam semesta ini di dalam kehidupan. Kenapa manusia? Karena kalau alam semesta ini tidak lestari, tidak ini, hidupmu pun tidak akan bisa lestari. Ada fenomena alam, tanah longsor, kebakaran, tsunami, gempa bumi, kebakaran, itu adalah akibat tidak kemampuan manusia untuk anugerah Tuhan untuk menjaga alam semesta ini. Luar biasa sekali Juru Mangku. Kira-kira hubungan apa? Bagaimana umat Hindu itu melaksanakan ritual sehingga terciptanya harmonisasi di alam semesta ini? Betul sekali Juru Mangku Wayan. Di dalam mengejawantahkan anugerah Tuhan tadi, kita sudah mempunyai satu aspek yang sangat-sangat syarat dengan tema yang kita bahas kali ini, yang disebut tumpak. Tumpak terdiri dari tumpak ini sebenarnya etimologi dari bahasa Jawa kuna atau bahasa Rakawi. Tum artinya kalau diterjemahkan adalah pertemuan. Empak itu adalah merupakan akhiran. Di sini mempunyai pengertian bahwa pertemuan antara akhir daripada wewaran Saptawara dengan Pancawara, di mana Saptawara itu adalah Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, terakhirnya Sabtu. Kalau disebut bahasa Jawanya itu Sanis Care. Pancawaranya Umanis, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Kliwon akhirnya. Jadi tumpak itu pasti tidak pernah terlepas daripada pertemuan Pancawara dengan Saptawara. Pasti Sadis Cari Kliwon atau Sabtu Kliwon. Luar biasa sekali Juru Mangku. Iya. Terkait dengan hal tersebut, ritual pada hari tumpak itu diperuntukkan kepada siapa Juru Mangku? Karena sekali. Kita harus menjaga hubungan baik antara Tuhan, sesama manusia, dan juga dengan alam semesta. Nah, ini yang akan kita coba bahas. Yang tumpak yang pertama adalah tumpak warige, atau banyak sekali sinonimnya itu, tumpak warige, tumpak udo, dan tumpak pengatag. Ya, itu adalah bagaimana kita mewujudkan rasa cinta kasih sayang sesuai dengan anugerah Tuhan yang diamanahkan kepada manusia. Itu mulai kita hari tumpak Sanis Cara Kliwon di wuku warige itu kita memfokuskan rasa cinta kasih sayang kita kepada semua tumbuh-tumbuhan. Karena dari tumbuh-tumbuhan itu kita hidup. Kita makan sayur, kita makan buah, kita makan bunga-bunga, nasi, semua segala sesuatu dari ini. Nah, itulah perlunya kita anugerah Tuhan untuk memelihara semua tumbuh-tumbuhan itu. Yang pertama itu, tumbuh-tumbuhan itu. Luar biasa sekali Juru Mangku. Nah, ya. Setelah kita menjaga tumbuh-tumbuhan ini kan tentunya adalah merupakan bagian dari alam semesta ya Juru Mangku. Betul sekali. Nah, itu hubungan baik kita antara manusia dengan alam semesta. Ya. Kemudian bagaimana ritual kita dalam rangka kita menjaga hubungan baik kita manusia dengan sesama manusia ataupun manusia dengan hewan dululah sebelum kita menuju kepada manusia. Yang tadi tumpak uduh adalah untuk tumbuh-tumbuhan, kemudian yang untuk dengan yang
memiliki bayu dan sabda ini, yaitu para hewani. Bagaimana Jero Ya, Mangku? ini pada kondisi itu, pada saniscara kliwon tumpak andang namanya ya, di bahasa Jawa kunanya tumpak andang itu adalah bagaimana kita mewujud nyatakan rasa cinta kasih sayang kita kepada semua kehidupan dari mulai tengu sampai dinosaurus gitu. Karena semua benda-benda yang diciptakan oleh Tuhan itu adalah merupakan amanah dari Tuhan supaya kita tetap mengasihi. Karena dia semua adalah mempunyai tugas dari Tuhan untuk membangun kehidupan sosial kemasyarakatan yang kita alami saat ini untuk mewujudkan satu keharmonisan. Nah, pada tumpak andang ini adalah untuk mengasih sayangi. Hari itu umpamanya saya ambil contoh satu sapi, kita mandikan dia dengan penuh kasih sayang. Itu karena dia akan memberikan susu kepada kita dan membangun kehidupan kita, mempermudah, membajak dan menarik pedati dan lain-lain sebagainya. Nah, ini adalah satu wujud nyata daripada aspek ajaran agama Hindu untuk kesejahteraan atau keharmonisan alam semesta. Luar biasa sekali Jero Mangku, dari apa yang disampaikan oleh Jero Mangku, bagaimana kita menyeimbangkan alam semesta itu melalui sebuah ritual, yaitu melalui tumpak uduh terkait dengan tumbuh-tumbuhan yang hanya memiliki tri permana satu saja, yaitu sabda, dan kemudian dengan tumbuh hewan, yaitu di tumpak andang yang memiliki dwi permana. Nah, selanjutnya pemirsa yang budiman, jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebuah pemaparan terkait dengan bagaimana harmonisasi alam semesta ini dikaitkan dengan perilaku dari kita sendiri. Selanjutnya mari kita dengarkan pemaparan dari Jero Mangku Inyoman Anom Mediana MPDH. Silakan Jero Mangku. Nggih, matur semua Jero Wayan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namasidam. Om Anubadrah Kratawoyam Tuwisata. Para pemirsa yang budiman, TPRI Jawa Timur beserta se-Nusantara yang saya banggakan. Puji Astungkara, puji syukur kehadapan Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Yang Widiwasa, kita bisa bertemu lagi Pak Wayan nggih. Ya, Jero Mangku, Ketut. Ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kita semua. Saya melanjutkan apa yang penjelasan dari Jero Mangku Ketut, sangat menarik. Harmoni. Keyword pertama adalah harmoni. Keyword yang kedua sejahtera. Bagaimana menuju sejahtera? Awalnya harus harmoni. Tadi Jero Mangku Wayan menyampaikan Trihita Karana, kita keparahyangan. Kita harmoni hubungan kita dengan Sang Pencipta, parahyangan istilahnya. Yang kedua, kita harmoni dengan sesama. Pawongan. Jadi ke samping ini pawongan. Ke bawah alam semesta palemahan. Jadi ke atas kita harmonis, ke samping kita harmonis, dan ke bawah pun kita harmonis. Mungkin sama dengan lambang swastika, ke atas secara vertikal, horizontal, dan ke bawah pun dengan alam semesta harus harmonis. Ini menjadi filsafat kita untuk Trihita Karana Pak Wayan. Betul sekali Jero Mangku. Memang kelihatannya mudah kita ucapkan, tetapi sangat sulit untuk diterapkan. Terutama yang harmonis ke samping, kiri kanan. Karena sekarang zaman Kali Sanggara, Kali Yoga, atau zaman Edan istilahnya. Dimana kita tahu meja ini punya kaki 4, pada zaman Sukerta kakinya masih 4. Kemudian zaman Treta tinggal 3 kakinya yang mengikuti atau sesuai dengan ajaran Dharma. Dua Para tinggal 2 kakinya, pada zaman Kali tinggal 1. Bagaimana sulitnya kita melaksanakan ajaran Dharma. Maka dari itu mari kita lihat ajaran Hindu. Tadi ke samping ini pawongan sesama kita. Sesuai dengan ajaran Hindu, kita ada juga istilah catur guru bakti. Tetapi ke pemerintah kita lihat ada namanya Tri Kerukunan. Ini mungkin yang perlu kita bahas, Jero Mangku Wayan. Tri Kerukunan ini adalah sesuatu yang sangat mulia yang disampaikan oleh pemerintah Guru Wisesa kita kepada kita umat Hindu. Kita harus rukun dengan
internalnya umat Hindu. Mudah disebutkan, tapi sulit internal kita. Biar rukun. Kalau nggak rukun, tidak bisa kita akan menjadi harmonis, tidak akan bisa sejahtera. Dan kita juga harus rukun dengan sesama umat manusia. Lintas agama, lintas iman. Tidak hanya di Hindu saja. Hindu dengan yang saudara kita dari umat Muslim, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan yang lain-lain. Itu kita harus harmonis dengan agama atau di luar dari umat Hindu. Yang ketiga juga kita harus harmonis dengan pemerintah, guru wisesa kita. Ini trikerukunan. Dengan pemerintah kita juga harus rukun sesuai dengan arahan dari guru wisesa. Apapun aturan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, sesuai dengan aturan pemerintah, kita umat Hindu wajib untuk patuh. Ini guru bakti kita terhadap guru wisesa. Contoh, yang berikan contoh Mangku Wayan. Okay. Misalnya kita ada istilah 4 konsensus kebangsaan. Nah, di sini 4 konsensus kebangsaan. Kita harus taat dengan dasar Pancasila. Pemerintah bangsa Indonesia menyatakan Pancasila. Itu memang dasarnya dari Hindu, ajaran Hindu Jermangkunge. Jadi ini Astungkara Pancasila menjadi dasar dari konsensus. Ini konsensus janji dari bangsa Indonesia. Pancasila tidak perlu saya sebutkan. Kita sangat mendukung ya Pancasila yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Dasar dari hukum tertinggi dari bangsa kita. Kita patuh, kita bakti terhadap guru wisesa. Karena memang hukum adalah yang supremasi dari kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Umat Hindu ikut wajib dan kita sudah sepatutnya. UUD 45 adalah dasar hukum dari bangsa Indonesia dan kita patuh untuk itu. Yang ketiga, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini juga kita pasti menjadi bagian dari negara yang luas begini. Umat Hindu ada di dalamnya. Dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah pluralisme. Kita tahu Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Ajaran dari Hindu yang menjadi konsensus bangsa kita. Bagaimana Empu Prapanca dalam Sutasomanya menyampaikan begitu berbeda antara Hindu dengan Buddha pada saat itu. Ruaneka Datuwinus dan selanjutnya. Ini menjadi dasar Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangerua. Itu mungkin Kakawin Sutasoma. Tapi Bhinneka Tunggal Ika dijadikan sebagai simbol plural kebinekaan di dalam bangsa Indonesia. Dan kita walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Inilah yang trikerukunan kita harus tunduk pada bakti terhadap pemerintah. Luar biasa sekali Juru Mangku. Artinya dari apa yang Juru Mangku sampaikan, bagaimana kita menjaga keharmonisan, berarti kita harus menjaga trikerukunan umat beragama tersebut dengan mematuhi 4 konsensus kebangsaan. Sangat luar biasa sekali itu dalam kita melaksanakan hubungan kita dengan sesama manusia di luar agama Hindu. Nah, bagaimana menjaga keharmonisan kita dengan sesama umat Hindu, Juru Mangku? Silakan. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit Juru Mangku Wayan. Tadi kita dengan trikerukunan yang pemerintah. Yang kedua dengan yang di luar agama Hindu, kita akan ikut FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Berarti ada dari Hindu, dari umat Muslim, ada yang dari Kristen. Itu pun kita lakukan secara rutin. Melalui parisade, melalui mungkin lembaga-lembaga Hindu yang ada. Kita selalu ikut kegiatan yang lintas agama atau lintas iman. Termasuk ini pun kita siaran di TVRI Jawa Timur sangat baik. Nanti tidak hanya dari umat Hindu saja yang menonton atau menyaksikan apa yang kita bahas di sini. Mungkin yang lintas agama pun bisa melihat bahwa hubungan kita dengan non-Hindu yang di luar Hindu itu wajib dan harus kita jaga. Biar harmonis hubungan kita dengan saudara kita yang non-Hindu. Kemudian kembali ke sesama umat Hindu. Memang kelihatannya mudah, tapi ini sangat pelik juga. Karena hubungan internal umat Hindu, seperti yang kita ketahui bahwa selalu ada hal yang berbeda. Kita punya niat ke atas, mungkin barangkali perjalanannya tidak mudah. Kita mau ke timur, ada hambatan-hambatan. Ibaratkan seperti ini, Pak Wayan. Kalau kita menuju suatu pulau, kita harus melalui lautan, kemudian kita naik kapal
dan ada airnya pasang. Kalau airnya surut tidak bisa kita menyeberang. Nah, di sini kita harus paham juga hubungan di sesama kita. Ada beberapa faktor, kita punya tujuan. Kita punya sarana untuk menyeberang dan kita juga punya dharma. Kita kenal dengan catur parama arta, dharma, arta, kama, dan moksa. Tujuan kita adalah moksa. Moksatam jagadita yaca iti dharma. Tujuannya adalah ke satu pulau. Tetapi untuk mencapai sana kita perlu sarana. Dharma ini harus kebenaran sebagai awal dasar dari kita menuju ke sana. Dan ada air. Nah, mungkin artanya, ada air laut. Kalau tanpa arta kita tidak bisa akan menuju ke sana. Ini adalah sarana kita menuju ke tujuan pulau itu. Makanya umat Hindu pun harus sejahtera. Biar kita bisa harmoni mencapai tujuan kita, moksatam jagadita yaca iti dharma, kita perlu ada sarana. Perlu juga dasarnya adalah dharma. Dan jangan lupa, kita juga perlu ada dana atau mungkin sarana ke sana. Sebagai uang misalnya, rezeki. Nah, ini semoga apa yang kita tuju itu akan tercapai dengan baik. Nah, di sini yang perlu mungkin ke dalam sesama Hindu. Ayo sama-sama kita menuju kepulauan tujuan kita. Tetapi di dalam perjalanannya barangkali ada masalah, ada hambatan, ada angin kencang barangkali. Kalau angin sesuai dengan tujuan kita, itu bayunya, itu mungkin dharma, arta, ada kamanya. Itu akan menghembus ke sana. Jadi kita punya kama, tujuannya jelas. Kita punya arta juga, airnya lagi pasang. Dan kita juga punya dharma sebagai dasar perkembangan kita. Astungkara, awigana mastu, tujuan kita akan tercapai walaupun banyak hambatan di jalan. Itulah yang perlu kita bina di dalam sesama umat Hindu. Analogi perahu ini sangat menarik ya, Juru Mangku. Karena bagaimanapun juga kita saat ini hidup di zaman Kali Yuga, di mana kebenaran berdiri di atas satu kaki. Nah, dalam kita berperilaku dalam akan menciptakan harmonisasi di kehidupan kita ini, dengan apa yang Juru Mangku sampaikan, perilaku-perilaku apa saja kira-kira yang secara konkret dapat kita jadikan contoh, kita jadikan sebagai tolok ukur dalam rangka kita menciptakan harmonisasi di kehidupan yang nyata ini. Silakan Juru Mangku. Wah, ini pertanyaannya sederhana tapi sulit juga jawabnya, Juru Mangku. Memang kelihatannya kita menuju suatu arah. Apalagi sekarang zaman Kali. Kita tahu juga ada istilahnya generasi Z, generasi milenial, generasi ya Y-nya kan yang milenial ya. Sekarang sudah Z dan juga sudah generasi Alpha. Mungkin beda dengan zaman-zaman kita Juru Mangku dulu, bukan milenial lagi, zaman generasi kolonial gitu. Generasi baby boomer. Banyak sekali harapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita alami. Maka dari itu kita perlu memahami bagaimana generasi muda kita sekarang. Bagaimana generasi Z berperilaku. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa kolaborasi. Tidak bisa kita hanya merasa pinter, paling hebat, paling banyak pengalaman. Perlu kolaborasi karena generasi muda kita adalah kecepatan yang utama. Mungkin digitalnya hebat, IT-nya hebat, IoT segala macam hebat. Kalau kami yang sudah senior ini barangkali dari sisi pengalaman, mari kita sama-sama mendekat. Jangan melihat jeleknya, jangan melihat lemahnya, tetapi lihatlah kelebihan. Kolaborasi dengan pengalaman yang lama dengan kecepatan dan akurasi dari generasi muda yang Gen Z ini. Ini perlu kolaborasi pertama. Yang kedua, pasti komunikasi. Saya bilangkan mungkin istilahnya kalima, Juru Mangku. Kita harus kolaborasi sekarang. Kita harus komunikasi baik. Karena mungkin cara komunikasi kami yang generasi baby boomer atau mungkin sebelumnya dengan Gen Z ini beda. Cara komunikasinya beda, etikanya beda. Tapi kita harus maklum bahwa itu memang ada perbedaan. Tetapi punya kelebihan. Komunikasi yang baik. Baru kita koordinasi, komitmen. Nah, kan ini hanya 4. Kadang-kadang belum cukup juga. Sudah pakai kolaborasi, pakai komunikasi, koordinasi, dan komitmen belum cukup juga. Kadang-kadang perlu dengan mungkin kalau ini air putih, kita kopi terakhir, ngopi kita di warung. Nah, ini yang perlu. Jadi perlu hal-hal tertentu. Bagaimana yang penting ada menjadi kita satu tujuan agar sampai di pulau yang kita tuju. Banyak hambatan-hambatan. Maka dari itu jangan dilihat kurangnya, tetapi mari kita lihat saling mengisi, saling mencari kekosongan, kita isi dengan yang lain. Selanjutnya silakan Juru Mangku, bagaimana kesimpulan terkait apa yang Juru Mangku paparkan pada hari ini, silakan.
Terima kasih Jero Mangkuayan. Kalau saya mendengarkan pemaparan dari narasumber dari kita semua tadi, pembicaraan ini luar biasa. Jadi mengingatkan saya pada waktu ada kongres di Rio de Janeiro. Pada waktu itu menterinya Bapak Amil Salim ya. Beliau mengatakan kalau ingin belajar melestarikan lingkungan hidup, Menteri Lingkungan Hidup, belajarlah kepada saudara-saudara kita Hindu. Maka pesan saya kepada kita semua, umat sedharma utamanya, bagai saudara-saudara kita di dunia ini, betapa pentingnya kita harus memelihara keseimbangan, keharmonisan alam semesta ini. Untuk siapa? Untuk hidup kita semuanya. Kalau kita tinjau dari segi ritual apa yang kita paparkan tadi, kita sudah mempunyai landasan yang disebut Pancayatnyaya. Dari segi ritual itu merupakan satu bukti-bukti di dalam pelaksanaan untuk mewujudkan suatu keharmonisan alam semesta ini. Oleh karena itulah kita setiap ini tadi sudah dijelaskan bahwa tumpak itu adalah wujud nyata pelaksanaan ritual yang untuk mengharmoniskan alam semesta ini dengan dasar penuh rasa kasih sayang. Mungkin Jero Mangku, Nyoman, Anom bisa menyampaikan bagaimana konklusi dari perilaku umat Hindu dalam rangka menjaga harmonisasi. Silakan. Tri kerukunan yang kita terapkan baik untuk internal umat Hindu, kemudian eksternal Hindu dengan yang saudara-saudara kita Muslim, dan juga dengan pihak pemerintah. Jadi ini adalah kalau kita sudah paham bahwa kita agar bisa harmonis, ayo kita bina hubungan baik ke atas, ke samping, ke bawah, dan yang ke samping ini baik yang Hindu maupun yang non Hindu, kita bina hubungan yang baik. Awigena-mastu akan tercapai harmonis, sejahtera, dan damai kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Cukup. Terima kasih Jero Mangku Anom. Bapak Ibu pemirsa TVRI yang budiman, dari dua kesimpulan yang sudah kita dengarkan bersama tadi, maka saya dapat mengambil sebuah intisari dari apa yang kita dengarkan dan narasumber sampaikan pada hari ini, bahwa di dalam kehidupan umat Hindu yang tidak terlepas dari ritualisasi atau upacara, umat Hindu kepada alam semesta mengimplementasikan upacara itu dalam bentuk persembahyangan atau ritual yang dilaksanakan berupa tumpek uduh dan tumpek kandang. Nah, kemudian di dalam kita berperilaku untuk mencapai sebuah keharmonisan berkehidupan dan bernegara, maka kita harus selalu menjaga tri kerukunan dalam hidup beragama, yaitu internal, eksternal, dan juga kepada pemerintah. Bapak Ibu pemirsa TVRI Jawa Timur yang budiman, demikianlah apa yang kita bahas pada hari ini dengan tema yang sangat menarik. Selanjutnya sampai bertemu di acara Sentuhan Iman Agama Hindu berikutnya. Acara kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.